warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api, taksonomi, regulasi, dan aplikasi. Taksonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan klasifikasi dan pengelompokan makhluk hidup atau objek berdasarkan karakteristik mereka. Taksonomi tidak memiliki hubungan langsung dengan kereta api. Namun, dalam konteks ini, taksonomi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan sistem AI yang digunakan dalam transportasi kereta api. Ini dapat mencakup klasifikasi berdasarkan jenis teknologi AI yang digunakan seperti pembelajaran mesin, fisik komputer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada latar belakang. Kecerdasan buatan AI dapat digunakan dan diterapkan dalam transportasi kereta api untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Taksonomi kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api meliputi beberapa kategori, seperti sistem kontrol kereta api, sistem prediksi, sistem penglihatan mesin, dan sistem pemeliharaan kereta api. Rumusan masalah transportasi kereta api, kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk memprediksi keterlambatan kereta api dan meningkatkan efisiensi transportasi. Nah, jika tidak ada taksonomi yang jelas untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan dalam transportasi kereta api, maka pengoperasian, perawatan, dan manajemen kereta api tidak akan berjalan dengan baik. Jika tidak ada regulasi yang tidak jelas, maka tidak terjamin keamanan dan privasi pengguna. Jika penerapan infrastruktur tidak memadai, maka akan menghambat transportasi kereta api. Kemudian metode dalam transportasi kereta api, kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti memperbaiki perawatan dan memprediksi keterlambatan kereta api. Sedangkan PT KAI Indonesia sendiri akan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk menunjang perawatan kereta karena pengembangan dan pemanfaatan AI merupakan salah satu dari langkah adiktif dan bagian dari program KAI sejak tahun 2021. Nah, ayo kita telusuri bagaimana kecerdasan buatan mengubah dunia transportasi. Di sini ada taksonomi kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api, sistem pengenalan suara, pemantauan jaringan kereta api, analisis prediktif, dan pengaturan lalu lintas. Jadi, memperoleh perintah verbal, menggunakan sensor teknologi, dan menggunakan data historis, kemudian mengoptimalkan alur lalu lintas kereta api. Nah, kemudian ada regulasi kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api, ada sertifikasi keselamatan. Jadi, keselamatannya sudah tersertifikasi dan terjamin aman. Ada kebijakan privasi, jadi privasi data-data semua penumpang insya Allah sudah terjamin aman. Kemudian ada administrasi dan tata kelola. Di sini penerapan regulasi dari yang efektif dan kebijakan yang mendukung pengembangan kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api. Kemudian ada aplikasi kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api. Yang pertama ada pemantauan keadaan rangkaian kereta, kedua ada optimisasi perawatan perangkat jalan, yang ketiga ada bimbingan penumpang dan kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya ada manfaat kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api. Yang pertama ada keandalan pelayanan, jadi peningkatan dalam ketersediaan, ketepatan waktu, dan kecepatan perjalanan kereta api. Kemudian ada keamanan dan keselamatan, jadi menjamin keamanan dan keselamatan penumpang, operator, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengalaman penumpang yang lebih baik, jadi perjalanan penumpang akan lebih baik, lebih tenang, dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik pula. Kemudian ada optimisasi efisiensi operasional, pengurangan biaya operasional, dan pemeliharaan. Kemudian ada tantangan implementasi kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api. Ada kekuatan komputasi, membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mengelola. Kemudian ada keamanan jaringan, ada proteksi yang ketat untuk menghindari serangan-serangan siber, dan keselarasan dengan regulasi menyesuaikan implementasi teknologi dengan kerangka hukum yang berlaku. Kebutuhan sumber daya manusia, mengembangkan keterampilan dan mengetahui yang diperlukan bagi personel-personel transportasi kereta api. Kemudian ada studi kasus penggunaan kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api. Ada sistem kendali kereta pintar menerapkan kecerdasan buatan dalam pengaturan perjalanan kereta api dengan autonomi yang terbatas. Analisis aliran penumpang, membantu mengoptimalkan layanan. Ada perawatan prediktif mendeteksi kerusakan sebelum terjadi pemantauan kondisi real time. Nah, kemudian ada kesimpulan dan poin-poin penting. Perubahan paradigma, kecerdasan buatan mengubah cara transportasi kereta api beroperasi dan memberikan manfaat bagi penumpang dan operator. Kolaborasi industri, kekuasaan implementasi kecerdasan buatan dalam transportasi kereta api bergantung pada kerjasama antara lembaga pemerintah, operator, dan pengembang teknologi. Ada pengamanan data, perlindungan data penumpang harus menjadi prioritas yang utama dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk memastikan privasi dan kepercayaan publik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.